Assalamualaikum semua. Ustaz harap semua sihat ya. Sebelum kita mulakan kelas kita, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wangshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan kami, bukakanlah oleh-Mu atas kami dan bentangkanlah atas kami gudang rahmat-Mu. Wahai Tuhan yang amat pengasih daripada segala yang pengasih. Hari ini kita akan belajar tajuk baru iaitu akidah Islam. Dalam tajuk ini, murid-murid akan dapat menyatakan maksud akidah, menyatakan sumber akidah Islam, membezakan ciri-ciri akidah yang benar dan akidah yang salah. Maksud akidah. Akidah dari segi bahasa bermaksud ikatan atau simpulan. Akidah dari segi istilah pula bermaksud keyakinan dan keimanan yang mantap terhadap rukun iman dan perkara-perkara yang gaib. Sebagai seorang hamba Allah, kita wajib berpegang dengan akidah yang bersumberkan Al-Quran dan Hadis. Kita juga wajib menerima sepenuhnya apa-apa yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis dan sentiasa berhati-hati agar tidak terpesong ke arah akidah yang salah. Akidah yang salah ialah segala kepercayaan dan amalan yang bercanggah dengan Al-Quran dan Hadis. Oleh itu, kita perlu memiliki ilmu akidah yang mendalam bersumberkan Al-Quran dan Hadis. Sumber akidah Islam. Sumber utama akidah Islam ialah Al-Quran dan Hadis. Terdapat banyak ayat dalam Al-Quran dan Hadis yang menjelaskan mengenai akidah. Firman Allah SWT dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4. Qul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maksudnya ialah, katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat berharap, tempat mohon segala hajat, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Pengucapan syahadah sebagai tunjang akidah turut dijelaskan dalam hadis iaitu Abu Malik berkata bahawa aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang mengucapkan kalimah La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, dan mengingkari peribadatan kepada selain Allah, haramlah hartanya dan darahnya daripada diambil, dan hanya Allah yang berhak menghisapnya. Ciri akidah yang benar dan yang salah. Akidah yang benar dari aspek kepercayaan ialah percaya kepada kewujudan, keesaan dan kekuasaan Allah. Dari aspek sumber, mengamalkan kepercayaan yang berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Dari aspek batasan, mentauhidkan Allah SWT. Dari aspek amalan, melakukan amalan yang selari dengan akidah Islam. Akidah yang salah. Dari aspek kepercayaan, menafikan keesaan dan kekuasaan Allah SWT. Dari aspek sumber, mengamalkan kepercayaan yang bercanggah dengan Al-Quran dan Hadis. Dari aspek batasan, mensyirikkan Allah SWT. Dari aspek amalan, melakukan amalan yang bercanggah dengan akidah Islam. Kepentingan akidah dalam kehidupan Muslim. Membentuk jati diri Muslim, tunjang kekuatan umat dan negara Islam, menjadi sebab dan tujuan manusia diciptakan, benteng daripada khurafat dan syirik, syarat amalan diterima Allah SWT, pintu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tauhid dan akhlak. Oh, sini sering ada yang menyampaikan, Ustaz, saya ingin berhijrah gitu kan. Lebih baik dari pandangan Allah dan Rasulnya. Apa yang pertama harus dilakukan? Satu, mantapkan tauhid dan akhlak. Ingat bersamaan. Jadi ketika belajar tauhid, belajar juga akhlak. Tidak terputus di sini. Hati-hati ya, hati-hati. Sekarang saya lihat ada miss sini.
Ya, tauhid, pendidikan yang mengenalkan kita dengan Allah, sehingga merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan kita merasa setiap tindakan kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa, antum pulanglah ke rumah. Lihat baik-baik di rumah. Berapa harta yang pernah diperoleh oleh antum dalam kehidupan yang kira-kira tidak ada ridha Allah di dalamnya. Berapa kemudian, maaf, tenaga yang pernah dikeluarkan setiap hari, yang ketika antum kerjakan, Allah tidak suka dengan itu semua. Maka untuk menguatkan itu, pelajaran dikenal dengan pelajaran tauhid. Dan tauhid bersanding dengan akhlak. Makanya kalau orang sudah belajar tauhid, dia punya ikatan yang dekat dengan Allah, terikat. Di begitu jalannya ingin dilihat oleh Allah baik. Makannya ingin dilihat oleh Allah baik. Bicara ingin didengar oleh Allah baik. Jadi mustahil ada orang bicara mengeluarkan kata-kata kotor. Karena dia tahu Allah tidak suka dengan kata-kata kotor. Paham dia. Makanya dia punya ikatan dengan Allah. Ikatan disebut dengan akad. Semakin kuat ikatannya disebut dengan akidah. Karena itu dulu pelajaran akidah itu dihadirkan jadi kurikulum dalam kehidupan kita. Itu tauhid. Dan ketika diajarkan akidah, akhlaknya muncul. Makanya dulu ada pelajaran akidah akhlak. Silakan cek. Semua orang yang sudah berislam punya ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala, akhlaknya berubah dari jahiliyah menjadi terbuka, dari pencela jadi pecinta, pemukul jadi perangkul, dari orang paling pelit jadi orang paling dermawan. Jahiliyah berubah. Cek. Tiba-tiba muncul akhlak. Penyayang luar biasa. Nah, sekarang coba antum lihat baik-baik. Dulu kita bandingkan ya. Saya September kemarin itu saya genap berusia 33 tahun. Kecil saya saja. Ini maksud saya rentang usia saya yang masih begini. Waktu kecil masih mengalami pendidikan akidah akhlak, masih belajar, Pak. Bahkan masih hafal kitabnya. Yang paling menarik, ketika akidah akhlak diajarkan di sekolah-sekolah, saya tidak pernah dapati ada anak SD bakar kelas. Anak SD pukul kawannya sampai meninggal. Anak SD perkosa temannya. Anak SD sampai merokok. Saya nggak temukan, Pak. Hampir umumnya nggak saya temukan. Susah. Sekarang perhatikan baik-baik. Nampaknya ada semacam usaha-usaha untuk menghilangkan nilai-nilai itu melekat kuat dalam kehidupan kita. Mulai digeser. Silahkan cek. Masih ada nggak sekarang akhlak? Berubah. Sebagian tempat sudah berganti. Pendidikan karakter. Semakin diajarkan pendidikan karakter, semakin tidak berkarakter. Ada yang udah bully, ada yang pukul orang, ada yang bunuh orang, ada yang macam-macam. Bukan pendidikannya yang salah. Barangkali beberapa turunan untuk mengajarkannya ada yang tidak tepat. Pendidikan multikulturalisme ini yang paling bahaya. Paling bahaya. Dulu orang diajarkan untuk menghormati agama dengan cara tidak menyinggung agama lain. Yakini agama masing-masing. Ayo, yang Islam yakini keislamannya, praktekkan. Gak usah paksa orang lain untuk masuk Islam. La ikraha fid din. Yang Kristen, ayo silakan, sesuai dengan keyakinan Anda. Kami tidak berdakwah, tapi tidak harus paksa Anda. Masing-masing, silakan. Jadi dulu orang kenal, kalau Tuhannya siapa? Allah. Agama yang benar siapa? Kata orang Islam, Islam. Kata yang lain, sesuai keyakinannya. Sekarang tidak. Tiba-tiba pelajaran akidahnya dihilangkan, muncul pelajaran pendidikan multikulturalisme, kembangkan. Kita toleransi beragama. Masya Allah. Anak SD sudah diajak mengunjungi tempat ibadah agama lain. Dan ditunjukkan inilah sebetulnya semua agama mengajarkan kebaikan. Kalau dari kecil sudah dirusak akidahnya, bagaimana saat dewasanya? Kan negara kita itu menjamin kemerdekaan. Tiap-tiap penduduk memeluk agamanya masing-masing. Pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan penduduk, tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Lihat kalimatnya. Ada. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Lihat, dijamin. Anda yang muslim, yakini dengan keislamannya. Anda yang non-muslim, silahkan yakini. Kami tidak paksa. Jadi sebetulnya toleransi terindah itu zero tolerance. Itu yang paling bagus. Jangan saling mencampuri. Antum pun nggak boleh ganggu ya. Awas. Kalau ada teman-teman kita misalnya, dalam kebangsaan, dalam kehidupan, misal sedang ibadah di tempat ibadahnya, nggak boleh ganggu. Dosa antum. Nggak boleh. Di samping ini ada pura. Sampingnya ada gereja. Ketika tiba masa untuk ibadah yang diyakini oleh mereka, biarkan aja. Dakwah tugas kita, tapi mengganggu nggak boleh. Makanya dulu ketika itu dipraktikkan dengan baik, ketat dengan baik, itu biasa-biasa aja. Tidak ada gitu. Terorisme itu bukan urusan agama. Itu yang nembak di Las Vegas itu, pedok. Ya. Pernahkah disebut sebagai teroris? Tidak. Karena sekarang dikesankan terorisme itu lekat dengan agama, itu yang clean. Yang ingin saya sampaikan teman-teman sekalian, ketika dulu kita mendapatkan pelajaran akidah akhlak, akidah kita kuat, akhlak kita baik. Singgungan-singgungan itu hampir nggak ada.